Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan ceria ya. Jadi hari ini kita membahas tentang helminth sebagai parasit bagi manusia. Nah, kita mulai dulu dengan helminthologi, yaitu ilmu yang mempelajari parasit berupa cacing. Jadi khusus untuk parasit ini juga ada ilmunya untuk mempelajari ya. Nah, berdasarkan taksonomi, helminth itu dibagi menjadi dua ya. Ada Nemathelminthes, yaitu cacing gilik. Nah, yang berasal dari kata nema atau benang. Kemudian ada Platyhelminthes, itu cacing pipih. Ya, cacingnya pipih. Nah, ini biasa cacingnya ada di jaringan hati ya, cacing pipih ini. Kemudian cacing dewasa yang kelas Nemathelminthes ini, dia nih kelas nematoda, berbentuk bulat dia, memanjang dan mempunyai alat kelaminnya terpisah. Kemudian dalam parasitologi kedokteran, nematoda dibagi menjadi dua ya, nematoda usus dengan nematoda jaringan. Nah, nematoda usus ini yang hidup di rongga usus, sedangkan jaringan yang hidup di jaringan. Ya, jadi berbagai alat tubuh manusia atau binatang itu dia hidup di jaringan. Bisa di mata, bisa di jaringan otot, bisa di hati. Nah, itu ya. Tapi kalau nematoda usus dia khusus di rongga usus saja. Nah, kita mulai dengan bahasan kita dengan nematoda usus. Jadi manusia itu merupakan hospes beberapa nematoda usus. Sebagian besar nematoda tersebut menyebabkan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Ya, jadi menyebabkan kecacingan. Terdapat sejumlah spesies nematoda usus yang ditularkan melalui tanah. Ya. Jadi atau soil transmitted helminth. Jadi dari tanah. Jadi ada beberapa jenis cacing, dia harus dulu telurnya terkena tanah, baru dia menjadi infektif, nanti bisa menularkan ke manusia. Tapi sepanjang dia tidak menyentuh tanah, dia tidak menjadi infektif. Nah, makanya di kalian di counseling itu kalian salah satunya tadi mengisolasi, berusaha meyakinkan atau menyadarkan masyarakat untuk mengisolasi kotorannya ya, jadi supaya dia tidak kemana-mana, dia berada di septic tank dengan aman. Itu nanti ada kaitannya dengan ini gitu ya. Nah, jadi yang soil transmitted helminth ini dia antara lain Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ankylostoma duodenale, Trichuris trichiura, Strongyloides stercolaris. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang melalui tanah. Dia akan infektif kalau dia kena tanah. Tapi di nematoda usus juga ada yang penting lainnya seperti Oxyuris vermicularis atau Trichinella spiralis. Ini Oxyuris vermicularis atau dia cacing kremi. Nah, ini dia tidak perlu kena tanah. Dia langsung penularannya dari anus, kemudian bisa tercecer atau terkena ke jari untuk anak-anak yang biasa garuk-garuk pantatnya itu. Kemudian nanti tangannya tidak dicuci, nanti dia makan kue dia tertelan kembali. Nah, itu. Atau nanti malam dia garuk-garuk pantatnya, kemudian telurnya itu 6 jam sudah menetas ya, menetas sendiri, jatuh di jatuh di spray. Kemudian pagi-pagi ibunya membersihkan tempat tidurnya, lalu spraynya dikebaskan, itu bisa lompat ya, terhirup oleh ibunya atau terkena tangan ibunya. Jadi ibunya kemudian nanti
termakan tadi, telurnya termakan, nanti ibunya bisa kena juga. Nanti kita bicarakan, ini secara garis besarnya saja. Oke, kita mulai dengan Ascaris lumbricoides. Ini manusia merupakan satu-satunya hospes cacing Ascaris lumbricoides. Nama penyakitnya Ascariasis. Stadium dewasa hidup di rongga usus kecil, ya. Jadi dia stadium dewasa ini dia berada di usus kecil. Apa yang dia kerjakan? Dia menghisap sari-sari makanan. Jadi nanti kan kalau kita makan, dia nanti masuk ke lambung, kemudian ke usus halus, ya, sudah diproses di lambung, kemudian nanti dia mulai masuk ke usus, ke rongga usus. Itu kan udah mulai halus. Nah, si cacing ini nunggu dia menghisap sari makanan itu, ya. Kemudian seekor cacing betina dapat bertelur sampai 200.000, jadi 100.000 sampai 200.000 butir per hari, bayangkan ya, banyak sekali dia bertelur. Nah, terdiri atas telur yang dibuahi dan tidak dibuahi. Nanti kalau yang tidak dibuahi, telurnya dia akan membusuk dan larva di dalamnya akan mati, tetapi yang telur yang dibuahi nanti akan menetas. Kita lihat cara kerjanya. Dalam lingkungan yang sesuai, telur yang dibuahi berkembang menjadi bentuk infektif kurang lebih 3 minggu. Ya, kurang lebih 3 minggu. Jadi telur bentuk infektif itu nanti yang akan tertelan oleh manusia, kemudian masuk menetas di usus halus. Ya, larvanya menembus dinding usus halus, kemudian dia akan pergi berjalan menuju pembuluh darah atau saluran limfe, kemudian menuju jantung, sehingga jantung nanti ikut ke aliran darah ke paru-paru. Nah, larva di paru-paru itu menembus dinding pembuluh darah, lalu dinding alveolus, kemudian nanti masuk ke rongga alveolus, kemudian ke trachea, melalui bronkeolus dan bronkus. Nah, ini yang nanti biasanya dia biasanya nanti malam tiba-tiba tersedak, anak-anak ke orang dewasa, tiba-tiba dia lagi diam aja dia tersedak sendiri. Nah, itu ada kemungkinan ini tadi dia larvanya itu jalan-jalan dia sampai ke bronkus, ya, bronkeolus dan bronkus, tersedak, nanti akan tertelan lagi. Biasanya kalau kita tersedak, ya, kemudian menelan liurnya kembali, kemudian nanti masuk ke itu ke saluran pencernaan. Nah, ini tahapannya. Nah, dia dari usus halus tadi dia bisa lari ke sini, jantung tadi, ke paru-paru, ke jantung, ke paru-paru, ikut peredaran darah ke paru-paru. Nah, nanti dia masuk kembali. Nah, ini ya. Nah, ini jadi orang yang membuang kotoran sembarangan, ya, atau septic tanknya tidak ditutup dengan baik, ya. Kemudian tadi telur cacing yang dikeluarkan bersama feses itu akan terkena tanah, dia akan menjadi infektif, ya. Telurnya menjadi infektif, jadi fertil, kemudian nanti bisa tertelan oleh manusia lewat. Nah, biasanya ini kan feses atau tinja itu kan disukai oleh serangga-serangga seperti lalat. Nah, ya. Jadi udah terhinggap oleh lalat, di kaki lalat mendapat terikut telur ini, telur yang infektif, lalu nemplok ke makanan kita, ke kue di kantin. Makanya kalau ngelihat kue yang nggak ditutup nggak usah beli aja deh, apalagi kalau lalatnya banyak gitu ya. Nah, dia hinggap di situ, maka telur-telur ini berguguran dan nanti kita tanpa kita sadari kita beli dan kita makan. Atau mungkin dari yang kita habis tanam-tanam, nah ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka bertanam, nah ini ya, mungkin dia kurang bersih cuci tangannya, nah gitu ya. Nah, kan udah tahu kan cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu mulai sekarang cuci tangannya yang baik dan benar.
Nah ya, singkat cerita termakan lah. Nah termakan dia nanti masuk ke sini, ke usus, kemudian nanti dia ke peredaran darah, lalu nanti ke jantung, ke paru-paru, tadi tersedak lalu ketelan lagi. Nah ya. Nah, gejala klinisnya ya malabsorpsi karena dia sudah ada beberapa, jadi sari-sari makanan tadi sudah dimakan oleh cacing yang ada ya, sehingga yang diabsorpsi oleh usus udah nggak ada lagi atau cuman sedikit ya, sehingga dia memperberat dari malnutrisi. Jadi orangnya lesu, lemah gitu ya, pucat karena tadi nutrisinya sudah sebagian besar dihisap oleh cacing Ascaris lumbricoides. Nah, kemudian efek serius terjadi bila cacing menggumpal dalam usus sehingga terjadi obstruksi usus. Ya, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kotoran, jadi tidak bisa BAB dan sebagainya. Ya, nah dalam keadaan tertentu cacing dewasa mengembara ke saluran empedu, kemudian ke apendik. Nah, kalau dia ke apendik ini usus buntu ya. Ya, bagian kecil dari usus yang bagian yang buntu itu ada. Nah, kalau dia ke situ dia nggak bisa keluar, dia bisa juga menyebabkan penyakit apendiksitis atau dikenal kita usus buntu. Nah, usus buntu itu harus dioperasi, harus dibuang ususnya. Nah, bisa juga dia ke apendik, ke bronkus. Nah, ini keadaan gawat darurat sudah ya. Sudah harus diberi penanganan khusus. Nah, ini salah satu tadi yang saya bilang dia menyumbat daripada usus. Nah, ini kasusnya 6 bulan mengeluh sakit perut dan susah BAB. Nah, bagaimana mau mengeluarkan? Nah, ususnya penuh dengan cacing seperti ini. Ini ada tahun berapa itu saya ingat ada di berita ya. Di berita di televisi, anak-anak tidak bisa BAB, perutnya gede sekali. Ketika di ronsen isinya cacing semua. Nah, ini. Ya, ini sebenarnya ada gambarnya itu satu baskom ini gitu ya. Cacingnya dikeluarkan. Dan anaknya ini masih bisa tertolong ya. Nah, diagnosisnya dengan menemukan telur cacing dalam tinja ya. Nah, ini yang kita akan praktekkan nanti ya. Nah, ini bentuk daripada Ascaris lumbricoides cacingnya di bawah mikroskop seperti ini. Nah, ini yang dibuahi, ini yang tidak dibuahi kadang, atau yang kehilangan daripada lapisan terluarnya, tapi ini infektif. Kemudian kita lanjut ke Trichuris trichiura.